Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bapak yang cantik dan tampan-tampan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Anak Bapak yang baik hatinya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas teks prosedur tentang mengonstruksi informasi dan pernyataan umum dalam teks prosedur. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan belajar teks prosedur tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Silakan ya. Ini KD-nya 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Nanti setelah kamu mempelajari materi ini, anak-anak Bapak dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur serta menyusun teks prosedur. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama, pengantar atau pembuka. Yang kedua, material. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang terakhir, simpulan. Apa itu pengantar? Pengantar, ya, secara umum struktur teks jenis prosedur diawali dengan judul. Kemudian disusul kalimat pembuka atau pengantar. Pada bagian pengantar ini, penulis akan menjelaskan sedikit mengenai topik yang akan dibahas, tahapan pembuatan maupun prakteknya secara langsung. Beberapa juga menjelaskan dulu manfaat dan tujuan penulisan. Itu ya, itu yang ada di dalam pengantar. Terus, apa yang ada di dalam material? Siapa yang bisa menjelaskan? Di dalam material, ya, di bagian ini adalah penulis menyebutkan dan menjelaskan material yang digunakan. Misalnya, dalam pembuatan suatu masakan, maka penulis akan menyebutkan bahan yang digunakan lengkap dengan takaran. Jika membuat suatu kerajinan, ya, kerajinan tangan, maka akan dipaparkan bahan dan ukurannya. Itu yang ada di dalam material. Langkah-langkah. Pada bagian ini, ya, langkah-langkah atau tahapan dari topik yang diangkat, sehingga penulis akan berusaha menjelaskan langkah-langkah agar mudah dipahami dan dipraktekkan oleh pembaca secara langsung. Bisa dalam bentuk urutan poin dan nomor, dan bisa juga dalam bentuk paragraf yang diberi urutan bilangan. Yang terakhir, simpulan. Pada bagian dari teks prosedur ini, ya, kesimpulan ini, penulis, ya, membuat suatu penutup. Bisa itu sesuai dengan namanya. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari kegiatan yang dijelaskan. Tahapan dan prosedurnya akan ditambahkan beberapa saran dari penulis. Itu ya, kesimpulan. Selanjutnya, kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur
Ya, ada 6. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis. Yang kedua, menggunakan kata-kata kerja imperatif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Selanjutnya, menggunakan verba material atau tingkah laku. Dan yang terakhir, menjelaskan terperinci mengenai alat dan bahan yang dipakai. Menggunakan kata-kata teknis. Kaidah kebahasaan yang pertama dalam teks prosedur adalah kata teknis yang berhubungan dengan topik yang diangkat atau dibahas. Misalnya, saat memaparkan manfaat jamur tiram untuk kesehatan, maka penulis akan menggunakan kata teknis seperti nutrisi, kandungan, protein, sayuran, osteoporosis, dan lain-lain. Menggunakan kata kerja imperatif. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja jenis ini adalah jenis kata kerja yang diberi akhiran an, i, dan la. Misalnya kata siapkan, masukkan, hindari, perhatikan, masukkanlah, panaskanlah, dan lain sebagainya. Menggunakan konjungsi temporal. Teks prosedur juga akan atau sangat sering menggunakan konjungsi atau kata penghubung temporal, yakni jenis kata hubung yang berfungsi untuk menjelaskan suatu urutan atau dijelaskan secara kronologis. Misalnya, menggunakan kata setelah itu, kemudian, selanjutnya, lalu, dan lain sebagainya. Kebahasaan yang berikutnya adalah menggunakan kalimat persuasif. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kalimat persuasif, yakni kalimat yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Sehingga kebanyakan paragraf prosedur akan mengungkapkan kalimat persuasif. Misalnya, marilah menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Yang selanjutnya, menggunakan verba material. Kata kerja atau verba yang digunakan di dalam paragraf prosedur juga umumnya menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Misalnya, haluskan bumbu, tuangkan tepung, teteskan pewarna, dan lain-lain. Selain itu, juga menggunakan verba tingkah laku, yakni kata kerja yang mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan ungkapan, misalnya kata menerima, yakin, menolak, menikmati, dan lain sebagainya. Menjelaskan terperinci mengenai alat dan bahan yang dipakai. Paragraf prosedur juga akan menjelaskan mengenai material yang digunakan, mulai dari alat sampai bahan, tidak hanya menyebutkan alat dan bahan dan langkah pengolahan material tersebut, melainkan juga dilengkapi ukuran, takaran, jumlah, dan warna. Itulah tadi struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sekarang kita akan menganalisis dan mencari kebahasaan teks prosedur pada wacana ya atau teks cara memasak nasi goreng. Nanti Bapak akan memberikan teks prosedur yang berjudul cara memasak nasi goreng dan kamu menganalisis struktur dan kebahasaannya. Setelah selesai,
nanti dipresentasikan ke depan. Baik, sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.